Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini pukul 8:30 guys di tanggal 20 Januari 2023 guys. Oke guys, kita langsung saja ya menuju ke informasinya, di mana untuk global crypto market cap hari ini untuk update-nya ya mengalami kenaikan cukup lumayan guys di 1,51% guys. Disusul juga ya oleh Bitcoin, di mana untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam ini ya di 0,86%. Cukup tipis guys, tapi cukup bagus untuk pergerakannya. Kemudian untuk Ethereum juga udah hijau nih guys di 1,22% ya. Kemudian untuk BNB juga hijau meskipun tipis banget di 0,88% guys. Untuk SRP lumayan ya kenaikannya di 2,10%. Cardano juga lumayan, Dogecoin, Polygon, Matic, Polkadot, Shiba Inu, Litecoin ini mengalami kenaikan ya. Tapi sayang untuk Solana ini turun meskipun tipis di 0,59% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya cukup bervariasi ya. Dan ini membuktikan bahwa pasar lagi sideways guys. Karena tentu saja masih menunggu ya kira-kira nanti apa yang akan dilakukan oleh The Fed selanjutnya berhubungan dengan meeting yang akan dilakukan nanti yaitu meeting FOMC guys, yang tentu saja akan menentukan ya apa yang akan dilakukan oleh The Fed berhubungan dengan interest rate atau suku bunga The Fed nanti guys. Oke, ini cukup menarik untuk diikuti. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang terlihat di sini setelah pergantian candle, ini cukup bagus guys pergerakannya. Setelah kemarin mengalami penurunan ya, terus kemudian pergantian candle dan sekarang untuk close candlenya hijau tebal, ini bagus banget. Dan sekarang sudah masuk lagi ya ke area ungu ini guys, artinya akan kembali ke harga sideways-nya. Dan ini sesuai dengan prediksi kita kemarin ya, bahwa nanti kemungkinan besar akan sideways di area ungu ini guys, sampai kira-kira menjelang atau sampai pada perilisan data FOMC dari The Fed nanti, kalau nggak salah sekitar tanggal 30 Januari atau di tanggal 1 Februari guys. Oke, nanti kita akan coba update lagi dan kita langsung saja ya menuju informasinya. Yang pertama kita lansir dari newsbtc.com guys. Dan di sini diinformasikan ya bahwa blockchain Tezos guys ini mendekati untuk upgrade Mumbai. Kemudian pertanyaannya, apa yang selanjutnya untuk XTZ ini guys? XTZ ini adalah koin dari Tezos ya. Jadi jaringan Tezos atau blockchain Tezos ini ya dengan kodenya XTZ ini sedang mempersiapkan diri guys untuk peningkatan terbarunya ya atau upgrade terbarunya yang disebut dengan upgrade Mumbai. Pada tanggal 17 Januari, Nomadic Labs yang merupakan pengembang blockchain dalam komunitas Tezos menyebutkan proposal protokol Tezos yaitu Mumbai yang sedang menuju proses implementasi guys. Ini akan menjadi peningkatan ke-13 ya yang dilakukan pada jaringan Tezos. Peningkatan ini akan mengimplementasikan berbagai fitur baru guys. Fitur utamanya termasuk tiket transfer antara akun dan juga waktu blok yang jauh lebih singkat yaitu 15 detik. Lebih lanjut, peningkatan ini akan menambahkan epoxy, sebuah teknologi baru di mainnet yang tepatnya adalah roll up validitas yang juga dapat disebut sebagai solusi penskalaan layer 2 baru guys. Mainnet akan mendapatkan kekuatan lebih lanjut ya karena epoxy yang memperkenalkan bukti validitas SNARK yang akan menjadi alasan ya untuk transaksi yang lebih cepat. Upgrade ke-13 ini disebut Mumbai Upgrade, akan diimplementasikan setelah sejumlah pengujian dilakukan. Namun setelah diimplementasikan, maka nanti sistem ini akan semakin mendekati target Tezos untuk mencapai 1 juta transaksi per detik guys, menurut laporan dari Nomadic Lab. Wow, keren banget ya, 1 juta per detik. Implementasi peningkatan akan sebagai konsekuensinya meningkatkan nilai token asli Tezos yaitu XTZ. Harga altcoin XTZ bereaksi ya positif terhadap perkembangan ini dan token XTZ mengalami pembalikan harga ya. Tetapi altcoin tersebut telah melanjutkan momentum bullish-nya. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini, di mana untuk XTZ ini diperdagangkan ya pada harga $0,99 ya pada saat artikel ini ditulis. Meskipun koin XTZ mulai menelusuri kembali ya selama 48 jam, koin ini telah mendapatkan kembali untuk momentum bullish-nya pada grafik guys. Altcoin ini telah membentuk pola perdagangan cup and handle yang menonjol yang merupakan perpanjangan dari momentum bullish seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Perubahan momentum harga ini dapat dikaitkan dengan pengumuman upgrade Mumbai. Resistensi langsung untuk XTZ berada di $1,02 guys. Tetapi koin ini diperkirakan akan mencoba retest lagi ya di $0,97 guys. Setelah mencapai angka di $0,97, maka Tezos dapat menargetkan harga di $1,19 yang berarti apresiasi sebesar 18%. Selama seminggu terakhir, koin ini berhasil melonjak ya lebih dari 8% guys. Sebagai jumlah XTZ yang diperdagangkan di sesi terakhir ini meningkat, menandakan peningkatan
peningkatan jumlah pembelian. XTZ telah mengamankan level tertinggi untuk multi bulannya ya, sehubungan dengan tekanan beli yang disaksikannya, dan Relative Strength Index atau RSI ini menyentuh angka 80 ya beberapa sesi perdagangan yang lalu, yang menandakan kecenderungan untuk over value guys. Seringkali koin ini ya yang overbought ini mengalami koreksi harga guys dan penurunan permintaan. Tezos juga menunjukkan hal yang sama ya, tetapi pada saat berita ini ditulis, RSI kembali mencatat kenaikan. Kenaikan ini dapat berarti bahwa altcoin tersebut mungkin akan kembali mendekati angka 80, dan kenaikan yang tidak biasa ini bisa jadi karena perkembangan terbaru ini guys. Pada catatan yang sama, XTZ naik di atas 20 Simple Moving Average atau SMA ya, yang mengindikasikan bahwa pembeli ini mendorong momentum harga. Koin ini juga berada di atas garis MA50 yang berwarna kuning ya. Jadi dengan akumulasi yang meningkat, maka XTZ ini dapat segera menembus garis di SMA 200 yang berwarna hijau ini. Secara keseluruhan ya, untuk Tezos ini cukup optimis pada grafiknya ya. Namun koin ini harus tetap berada di atas garis support lokalnya ya di harga $0,97 agar tren naik ini dapat berlanjut guys. Itu secara teknikal ya, kalian bisa pelajarin sendiri lebih lengkapnya. Dan memang ya, kalau kita lihat dari perkembangannya untuk Tezos ini cukup bagus banget guys. Dan belakangan ini memang Tezos ini bisa dibilang sebagai salah satu aset yang cukup diperhitungkan, dan ini juga menarik untuk diikuti guys. Nanti kita akan coba update lagi ya untuk Tezos ini. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir ya dari harian You.Today. Dan di sini diinformasikan guys bahwa Polkadot ini segera meluncurkan rilisan utamanya ya. Dan inilah yang terbaru guys. Jadi Polkadot sebagai platform interoperabilitas untuk Web3 ini telah meluncurkan perilisan terbaru ya sejak awal minggu ini. Dalam sebuah pengumuman di Twitter, Gavin Wood sebagai pencipta dari Polkadot ini ya mengatakan bahwa setelah tepat 15 bulan ya dalam pengembangannya, Polkadot XCM versi 3 ini telah muncul guys. Seperti yang terlihat dari akun Twitter ini ya, kalian coba lihat nanti sendiri. Khususnya untuk akun GitHub-nya, ini lebih lengkap untuk detail dari upgrade-nya seperti apa gitu guys ya. Dan untuk upgrade ini ya akan memungkinkan untuk bridging, kemudian penguncian lintas rantai dan juga pertukaran ya, serta NFT kondisional dan juga pelacakan konteks. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas di seluruh rantai kontrak pintar dan juga NFT guys. Demikian juga ya untuk perilisan Polkadot di upgrade 0.9.37 yang berisi perubahan dari versi 0.9036 ke versi 0.9.37 ya telah diluncurkan. Ing 4.0.0 untuk versi betanya juga telah rilis guys untuk membangun kontrak yang menggunakan tinta. Polkadot memimpin dalam aktivitas pengembangan tahun lalu ya pada tahun 2022, dan Polkadot memiliki komunitas pengembangan terbesar kedua ya, dan aktivitas pengembangan Polkadot ini tetap menjadi salah satu yang terkuat di industri kripto menurut laporan tahunan dari Electric Capital. Menurut laporan tersebut ya, Polkadot menambahkan pengembang penuh waktu lebih cepat ya daripada blockchain lain pada titik yang sebanding dalam keberadaannya. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini adalah monthly active developernya. Jadi perkembangan yang dilakukan oleh developer ini terlihat dari grafik ini guys, yang cukup bagus banget guys untuk peningkatannya ya. Kalian bisa cek sendiri. Polkadot tumbuh menjadi lebih dari 200 pengembang penuh hanya dalam waktu 2 tahun dan 2 bulan ya. Meskipun umumnya ekosistem membutuhkan waktu 4 tahun atau lebih untuk mencapai titik tersebut. Selain itu, Polkadot adalah yang pertama yang melampaui 1000 pengembang guys. Nah ini keren banget ya. Jadi sejak Januari 2018, Polkadot telah mengalami peningkatan eksponensial dalam jumlah pengembang penuh waktunya ya. Dan hari ini, jaringan ini memiliki lebih dari 16 kali lebih banyak daripada 5 tahun yang lalu. Selain itu, jumlah keseluruhan untuk pengembang dari Polkadot ini, termasuk mereka yang berkontribusi secara paruh waktu, ini 10 kali lebih tinggi guys daripada tolok ukur yang ditetapkan pada awal 2018 ini guys. Dan ini tentu saja ya membuktikan bahwa pengembangan dari project Polkadot atau blockchain Polkadot ini, baik dari segi ekosistemnya ataupun dari blockchainnya itu sendiri ya, untuk menghadirkan fitur-fitur barunya, ini keren banget guys. Dan progresnya juga cukup bagus banget kalau kita lihat dari perkembangan grafiknya ini tadi ya. Ini keren banget. Kita juga bisa jadikan ya untuk Polkadot ini sebagai salah satu aset kripto yang potensial ke depannya guys. Dan Polkadot ini layak untuk diperhitungkan guys. Oke, kita lanjut ya untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph, dan di sini diinformasikan bahwa exchange OKX guys ini sudah menyatakan ya atau mempublish untuk bukti cadangannya guys atau reserve reportnya, dimana untuk OKX ini memiliki sekitar 7,5 miliar dolar ya dalam aset liquid. Ini keren banget guys. Dan menurut perusahaan analitik blockchain CryptoQuant,
OKX juga memiliki cadangan aset bersih terbesar ya dari semua bursa utama. Pertukaran kripto OKX mengungkapkan 7,5 miliar dolar ya dalam bentuk cadangan Bitcoin, kemudian Ethereum sebagai bagian dari laporan proof of reserve mereka ya untuk bulanannya guys. Berdasarkan data dari perusahaan analitik blockchain CryptoQuant, OKX mengklaim memiliki cadangan aset bersih terbesar guys di antara bursa utama. OKX mengklaim mempertahankan cadangan 1:1 yang berarti aset on-chain perusahaan 100% cocok dengan saldo pelanggan. Laporan tersebut menunjukkan rasio cadangan saat ini sebesar 105% ya untuk Bitcoin, kemudian 105% untuk Ethereum dan 101% untuk USDT. Istilah bersih di sini ya digunakan dalam bukti cadangan ya untuk menggambarkan aset kripto yang tidak termasuk token platform bursa dan murni ya terdiri dari aset kripto berkapitalisasi besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan USDT guys. CryptoQuant memantau proof of reserve-nya ini ya di seluruh industri. Cadangan bersih ini ya didefinisikan oleh perusahaan ya sebagai berikut, di mana cadangan bersih ini adalah total cadangan setiap bursa dan tidak termasuk token asli bursa. Mungkin ada risiko dalam likuiditas bursa jika token yang diterbitkan sendiri memiliki persentase yang signifikan dari jumlah total cadangan. Oleh karena itu, kami telah menerapkan cadangan bersih untuk memvisualisasikan likuiditas setiap bursa secara transparan. Perusahaan analitik menyimpulkan ya bahwa aset OKX ini 100% bersih guys. Laporan proof of reserve-nya yang tersedia di situs web OKX mencakup data rasio cadangan historis dan kewajibannya. Menurut perusahaan, mereka telah mempublikasikan ya lebih dari 23.000 alamat sebagai bagian dari program Proof of Reserve dari pohon Merkle dan akan terus menggunakan alamat-alamat ini untuk memungkinkan publik melihat arus aset mereka. Banyak pihak di industri ini menyerukan pengungkapan likuiditas yang lebih rinci melalui penggunaan laporan bukti cadangan sejak runtuhnya FTX pada November 2022. Sejak saat itu, banyak bursa kripto telah merilis laporan pihak ketiga ya termasuk Binance, KuCoin, Crypto.com dan juga Bitfinex. Dua firma akuntansi yaitu Mazars dan Armanino mengeluarkan layanan kripto dari portofolionya pada bulan Desember, meninggalkan bursa tanpa cakupan audit pada saat yang penting. Armanino adalah perusahaan audit untuk FTX dan telah menghadapi tekanan dari klien non-kripto setelah tidak dapat menemukan masalah di perusahaan yang sekarang sedang bangkrut guys. Jadi ini menarik banget guys ya untuk OKX akhirnya mempublish untuk proof of reserve-nya dan terbukti 100% aman, bersih, dan sesuai dengan data pelanggan, artinya 1:1. Ini keren banget guys. Bahkan untuk data cadangan historis dan kewajibannya pun di sini disertakan guys. Dan yang kerennya lagi, mereka juga mempublikasikan lebih dari 23.000 alamat ya yang digunakan sebagai proof of reserve-nya agar kita itu bisa melakukan tracking secara mandiri guys. Ini keren banget. Dan menurut saya kayaknya baru OKX saja yang memberikan informasi sedetail ini. Bahkan Binance saja kemarin itu untuk kewajibannya aja tidak disertakan guys. Nah, ini yang menarik ya. Jadi semoga aja apa yang dilakukan oleh OKX ini akan menginspirasi exchange-exchange besar lainnya. Dan tentu saja ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan ya dari masyarakat untuk kembali ke kripto guys. Oke, ini menarik. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari coindesk.com dan di sini diinformasikan bahwa China guys ini meluncurkan fungsi kontrak cerdas pada yuan digital melalui aplikasi e-commerce Meituan. Melalui kontrak pintar ini, pengguna dapat memenangkan sebagian dari hadiah harian sebesar 1,312 dolar untuk menggunakan yuan digital. Menarik ya. Jadi Tiongkok telah mengaktifkan fungsionalitas kontrak pintar untuk mata uang digital bank sentralnya atau CBDC-nya ya, yaitu yuan digital melalui aplikasi e-commerce Meituan, salah satu aplikasi pengiriman makanan dan gaya hidup terbesar di Tiongkok guys. Tiongkok telah menjadi terdepan ya dalam pengembangan CBDC di antara negara-negara besar lainnya karena mulai menguji mata uang digital ini pada awal tahun 2020 kemarin, dan mata uang ini telah digunakan dalam transaksi retail ya dan untuk membeli sekuritas, tetapi fungsionalitasnya khususnya untuk kontrak pintar ya dalam skala retail secara massal masih belum diuji guys. Kontrak pintar yang digunakan oleh Meituan ini memungkinkan hadiah harian sebesar 8,88 RMB atau sekitar 1,312 dolar untuk dibagi-bagi guys. Dan menurut outlet media kripto lokal HBTC dan outlet media internet arus utama lainnya di Cina.
Ketika pengguna melakukan pemesanan ya dengan aplikasi dan membayarnya dengan yuan digital, maka kontrak pintar ini akan dipicu dan mencari kata kunci tertentu ya dalam daftar barang yang dibeli dan nama pedagang. Jika pengguna kebetulan memiliki beberapa kata kunci tersebut ya, yang berubah setiap hari, maka kontrak pintar ini akan mengalokasikan sebagian dari 8.888 RMB ke wallet yuan digitalnya. Pada akhir tahun 2022, yuan digital menyumbang 0,13% ya dari total sirkulasi yuan renminbi di Tiongkok, kata People Bank di China pada awal Januari. Institut Mata Uang Digital PBOC menyatakan pada awal bulan September bahwa mereka bekerja untuk meningkatkan fungsionalitas kontrak pintar dan kemudian meluncurkan fungsi berbasis kontrak pintar yang mencegah penerima pembayaran mengambil dana perbayar secara tidak benar, guys. Nah, ini menarik ya yang dilakukan oleh China ini ya, khususnya untuk platform Meituan ini. Artinya sedikit demi sedikit platform-platform ini akan menggunakan CBDC-nya, guys, dan sedikit demi sedikit pula CBDC ini akan secara menyeluruh ya akan terkoneksi dengan masyarakatnya, guys. Ini bagus banget untuk perkembangannya, dan tentu saja dengan berkembangnya CBDC ini akan membuat masyarakat sadar ya tentang teknologi blockchain ini, khususnya untuk kripto, guys. Ini menarik ya ke depannya. Apalagi Cina ini merupakan negara besar ya dengan jumlah warganya yang juga cukup besar banget, guys. Ini potensinya sangat besar banget. Jadi menurut kalian bagaimana? Cukup menarik bukan untuk informasi hari ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, guys. Dan kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.